Shalom, salam damai sejahtera. Hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan tema imamat yang rajani. Saya ambil firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara yang terkasih, kita semua adalah orang-orang berdosa. Tidak ada satupun manusia yang tidak berbuat dosa. Apalagi kita keturunan Adam yang adalah orang berdosa pertama yang memberontak melawan Tuhan, memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Dosa Adam mengalir turun kepada nenek moyang kita sampai kita, dan dosa kita begitu banyak. Tapi karena kasih karunia Tuhan, kita dipilih, dipanggil sehingga kita bisa terbebas dari dosa. Bagaimana kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Setelah itu Tuhan katakan, kamulah bangsa yang terpilih. Kita bangsa yang terpilih, kita dipilih karena anugerah Tuhan. Tuhan yang memilih kita. Dan kita menjadi imamat yang rajani. Imamat itu adalah imam. Zaman perjanjian lama, imam adalah seseorang yang dipilih Tuhan untuk menjadi perantara antara manusia dengan Tuhan yang penuh kasih tapi adil. Tuhan penuh kasih tapi Dia akan menghukum orang berdosa. Imam ini dapat mempersembahkan korban, minta ampun kepada Tuhan atas dosa-dosa umat Tuhan. Dan imam ini harus kudus, tidak bercela. Dan kita juga disebut raja. Itu raja yaitu punya otoritas untuk melawan penjahat-penjahat, melawan musuh-musuh Tuhan. Bangsa yang kudus dia juga harus kudus, saudara yang terkasih. Dia imamat, dia harus kudus. Raja pun harus kudus, baru punya otoritas. Dia berperang untuk melawan musuh-musuh Tuhan. Dan kita menjadi imamat, imam dan juga raja. Raja yang mempunyai otoritas melawan setan-setan. Bukan kita lawan manusia. Peperangan kita bukan melawan manusia, tetapi melawan setan-setan. Kita perangi setan-setan yang menguasai orang. Kita bebaskan manusia yang terikat oleh roh-roh jahat. Bangsa yang kudus. Kita telah dikuduskan dengan darah Yesus. Kita percaya Yesus, maka kita menjadi kudus. Imamat yang rajani. Part 2. Saya ambil firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara terkasih, kita tahu bahwa kita telah dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan menjadi anak Tuhan oleh penebusan Kristus Yesus, dan kita diberikan anugerah sehingga kita beriman kepada Yesus. Kita diberikan jabatan imamat yang rajani oleh Tuhan. Kita diberikan jabatan imam. Kita sebagai imam berdoa kepada Tuhan, membawa orang berdosa supaya berdamai dengan Tuhan, dan juga kita diberikan jabatan rajani, raja. Diberikan otoritas untuk melawan kuasa-kuasa kegelapan dalam nama Yesus Kristus. Kenapa? Sebab kita juga adalah bangsa yang kudus. Maka Tuhan percayakan kita jabatan itu. Bagaimana kita bisa kudus? Kita dikuduskan oleh darah Yesus. Seperti 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam Dia, dalam Yesus, kita menjadi kebenaran Tuhan. Kita menjadi kebenarannya Tuhan. Karena Yesus Kristus, oleh darah Yesus, maka kita menjadi orang kudus. Umat kepunyaan Tuhan sendiri. Kita menjadi umat kepunyaan Tuhan sendiri. Kita menjadi milik Tuhan. Tetapi semua orang yang menerima Yesus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Tuhan. Kita menjadi anak Tuhan, saudara yang terkasih. Dan kita supaya memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita, Tuhan berikan
kuasa kepada kita menjadi saksinya. Seperti Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kita saksikan Yesus, perbuatan Yesus yang besar, yang menebus manusia di kayu salib, dikuburkan, bangkit pada hari ketiga. Itulah perbuatan besar Tuhan dan menghancurkan kuasa iblis dengan kesaksian. Kolose 1 ayat 12 dan 13. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ayat 13. Ya, Bapa telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Dia pindahkan kita ke dalam kerajaan anak yang kekasih. Tadi di 1 Petrus 2 ayat 9c. Telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, yaitu Bapa yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan. Dia panggil kita keluar dari kegelapan dengan bagaimana memberikan anugerah kasih karunia sehingga kita beriman pada Yesus. Dia memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, sehingga kita datang kepada Yesus Kristus yang ada juru selamat kita satu-satunya yang membawa terang dan melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Kita dalam kerajaan anaknya yang kekasih, kita punya juru selamat dan kita aman. Kalau kita tetap dalam Kristus, walaupun banyak tantangan, pergumulan, kita tetap aman. Sebab Yesus adalah terang dunia. Yohanes 8 ayat 12. Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, tapi akan memperoleh terang yang hidup. Kita menjadi imam yang rajani, kita menjadi saksi Kristus, kita juga menjadi imam dan raja. Berdoa untuk orang berdosa dan hancurkan kuasa iblis, roh jahat dalam nama Yesus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Amin.